pakaian dalam gara-gara kan ada PSBB yang baru, terus aku nggak ada kerjaan, banyak kerjaan yang cancel. Nah, aku memutuskan enggak sih, iseng awalnya kayak ya udah deh aku mau jual dalaman aku kayak gitu. Nah, terus ada beberapa kayak yang ngecat peminatnya, terus dari 1.000 sampai mengerucut ada 3 orang yang mau transfer. Terus aku kasih nomor rekening, ya udah deh nggak usah basa-basi, kalau mau transfer aja gitu, nggak usah hoax, aku bilang gitu. Nah, tiba-tiba pas pagi-pagi aku bangun ada transferan kayak 50 juta gitu. Terus aku pikir ini dari siapa ya, karena aku belum ada endorsement atau apa kayak gitu. Aku tuh inget malam aku ada chat di DM Instagram, terus pas aku lihat iya yang transfer, makasih ya. Nah, Mas, mungkin dari Mas sendiri apa sih keputusannya akhirnya mau membeli celana dalam dari? Untuk awalnya sih saya juga nggak bener-bener serius sebenarnya, tapi karena mungkin mengidolakan juga ya, mengidolakan Dinar Candy, terus dia mau jual dan iseng komen dan ternyata dia nantangin malah gitu. Saya merasa tertantang dan ya udah sih 50 juta belilah karena dia merasa nantangin gitu kan, dianggapnya hoax, akhirnya dibelilah. Ya aku kan ngomporin juga kayak ya udah hoax gitu, karena kan aku pusing yang ngecat tuh ada yang udah mengkerucut tuh kan, ada yang nawar 45 juta, ada yang nawar 40 juta. Nah, Bobby itu 50 juta. Udahlah ini mah pasti main-main doang kayak gitu. Aku cuma kirim nomor rekening, ternyata dia transfer gitu. Nah, akhirnya setelah dibeli akan diapakan? Buat apa? Lah itu pertanyaan yang simpel. Iya dong. Setelah dibeli. Iya, buat apa gitu? Ya. Karena yang beli laki-laki kan. Iya, ya kalau yang beli cewek malah lebih aneh menurut saya sih ya. Ya mungkin bisa dipakai. Oh, ya bisa dipakai ya. Buat saya kan konten kreator ya. Jadi mungkin nantinya bisa di-review ataupun di-review Dinar Candy gitu. Soalnya saya ngeliat Dinar Candy itu, wow, Dinar Candy nih. Sama gimana ya? Pokoknya banyak yang bisa dibikin untuk kedepannya, karena untuk sekarang aja teman-teman kreator juga dari YouTuber emang udah banyak yang ngontek. Ternyata yang ngelihat dari sudut pandang seperti saya itu ternyata bukan saya doang gitu pada akhirnya. Dan iya, feedbacknya sih kalau sama saya dikeluarin nih untuk di review mungkin sehari di si YouTuber A, sehari YouTuber B, kayaknya udah balik lagi sih si 50 juta itu sebenarnya. Serius. Kalau misalnya di open, disewa doang. Cuma kan kalau di YouTube aku sendiri sebenarnya belum di review secara ini loh, aku juga belum itu. Oh, jadi kamu di gimana? Di keep aja dulu. Oh gitu. Di aja dulu ya. Oh, karena nunggu jamuran dulu ya. Oh. Karena aku tuh pas udah jual tuh ya udah. Nah, terus kan waktu itu kamu nggak sempet, dia itu kayak simpel gitu orangnya tuh, nggak balas chat aku. Sampai yang aku diundang Rumpi nih mau bahas masalah ini, kamu diundang nggak dibalas, baru sekarang. Dia baru dari Bandung ya? Ya. Dari Bandung hari ini. Mas, kan dirimu minta katanya celana dalamnya dalam Dinar Candy jangan dicuci dulu selama 3 hari. Kenapa request seperti itu, Mas? Mau diapain emang? Mau Enggak 3 hari juga gimana? sebenarnya. Cuma kan kalau baru itu kan berarti nggak aneh ya. Dan kalau udah dicuci itu juga spesialnya di mana juga gitu. Jadi harusnya kan belum dicuci, jadi benar-benar real gitu. Ya. Ada. Iya, biar nanti kalau dicek pakai sinar UV mungkin kelihatan. Apa sinar UV? Dinar, tapi sebenarnya gini, kalau untuk selebriti perempuan biasanya mengkoleksi tas untuk jadi salah satu investasi juga. Kenapa sih tidak terpikir menjual tas atau mungkin sepatu atau? Tadinya aku tuh mau free love itu baju-baju bekas aku. Cuman aku tuh iseng, jadi itu tuh sebenarnya aku nggak yakin kejual. Kayak aku tuh kesel, aduh, corona tuh nggak selesai gitu loh, nggak ada kerjaan. Jadi aku tuh kayak protes, maksudnya tuh protes diri sendiri. Ya aku bingung ya mau protes sama siapa juga. Terus aku ya udah deh aku bikin video, aku tuh kayak ngehayal kayak selama corona 7 bulan aku tuh nggak ada penghasilan yang tetap gitu loh. Jadi ya udah deh aku mau jualan daleman kayak gitu, ada yang mau beli nggak 50 juta, kalau ada silakan hubungi nomor ini gitu. Iseng sih awalnya, cuman ya hoki-hokian juga karena aku sekarang nawarin 3 lagi juga belum laku. Mas Bob, sorry, gimana rasanya menerima pas paket itu datang celana dalam bekas nggak dicuci 3 hari? Nerimanya? Gimana rasanya itu melihat? Atau dikirim langsung sama Dinar tadi?
Dikirim via Gojek. Oh. Dikirim via Gojek. Rasanya iya bangga sama puas aja sih. Enggak, puasnya tuh ada dua. Puasnya tuh ada dua karena mungkin ada orang juga yang nawar ya. Nah itu terus yang paling puas sih ngebuktiin aja ke dia bahwa gua tuh nggak main-main gitu. Berarti kamu tuh gentleman gitu ya? Gentleman gitu. Oh, ditantangin dikit jangan kepanasan. Iya. Padahal aku nantangin yang lain juga, cuman dia yang konsistensi dengan kata-katanya. Mas, aromanya seperti apa mas? Mungkin kan pasti namanya bekas 3 hari nggak dicuci. Sempat dicium-cium juga nggak sih atau gimana? Enggak terlalu dicium juga ya, tapi iya emang bekas dipakai sih kayaknya gitu lah. Bagus sih. Hah? Ya gimana ya? Perjelas pengen diperjelas. Pokoknya Iya. emang bekas dipakai itu aja lah udah. Aromanya berarti kalau pengen ya cobain aja aromanya. Iya makanya yang mau cobain aromanya. Ya, gitu. Dinar, ini kan pro kontra ya, bisa dibilang ada netizen yang beranggapan bahwa ini paling settingan, yang beli juga paling tim-timnya si Dinar juga. Mungkin tanggapannya gimana? Jadi sebenarnya memang aku sama Bobby itu pernah ketemu collab di YouTube. Tapi itu tuh konteksnya tuh manajer antar manajer. Jadi aku tuh sama sekali nggak punya nomor Bobby ya awalnya itu, dan dia itu orangnya itu memang dia itu konten kreator yang cuman kayak bikin konten nanti ganti lagi orangnya dan sama juga seperti aku juga kayak ya udah sih dia kayak youtubers yang lainnya aja, so aku tuh cuma ngajak collab aja gitu, jadi nggak ada yang spesial dari Bobby waktu itu ya kan. Oke. Oh, Sekarang jadi ada ya? Kita jadi berteman Oke, dong. oh iya Jadi benar. Jadi tahu kenal ya? satu sama lain. Kita kan sekarang jadi ketemu udah 2 kali berarti. Kalau dari cara dalam ya kak? Kayak gitu gara-gara dia beli dalemannya aku gitu. Awalnya gue si Bobby paling hoak doang karena dia tuh orangnya kayak diem iseng gitu loh. Ini si Bobby mungkin ini ngisengin aku kayak gitu. Jadi kalau mau settingan sih nggak kepikiran settingan juga, jadi itu dari keisengannya aku, si kejahilannya aku tadinya, ternyata ditanggepin sama orang jahil juga gitu. Nah, akhirnya memutuskan untuk kembali menjual pakaian dalam tuh kenapa? Karena sudah laku akhirnya mau coba lagi. Jadi banyak orang yang manasin aku kayak ya udah jual lagi aja, itu kan jadi ladang bisnis kamu kayak gitu. Ya aku coba sih kalau memang ada lagi yang mau beli, cuman susah sih itu juga kayaknya, maksudnya yang mau transfer juga kayak itu dia masih nego-nego gitu, nggak kayak Bobby waktu itu 2 harinya sehari keduanya ya untuk Hari keduanya. hari keduanya dia transfer. Ada selain celana dalam, mungkin ada bagian dalam lain yang Dinar Rencananya sih mau jual bra, cuman nggak tahu sih. sudah ada yang nawar katanya ya? Ada orang Malaysia Di angka berapa? 100 juta. Terus kenapa belum dilepas Dinar? Kan Hah? Ya, nominalnya nanti lihat dulu kan, maksudnya kalau dia udah transfer aku kan nggak mau kalau belum ada buktinya ya. Jadi ya transfer dulu baru ini gitu kan, banyak yang nanya-nanya banyak. Bra kayak gimana sih? Mungkin di bawah? Iya, bra yang bekas aku. Enggak, maksudnya Kali model dari merek asisten dia. Mas Bob, kan tadi kan udah dibantah ya kalau nggak settingan. Ya. Atau mungkin dari Mas Bobby sendiri bisa melihat ini adalah peluang gitu. Dalam arti kan dirimu kan adalah seorang YouTuber yang siapa sih nggak tahu Bobby Stunt Rider gitu kan. Ya. Dan konten-konten yang selalu banyak yang bilang kalau ini udah terkonsep segala macem gitu. Ya. Apa emang itu udah ada terpikirkan oleh dirimu? Nggak ada sih, cuman ketika saya beli emang bukan karena emosi sesaat gitu, maksudnya dipikirin dulu ini nanti feedbacknya bakal seperti apa nih. Ada juga kepikiran kesana, walaupun awalnya dari panas kan ya, panas nih dibeli aja. Ada, saya kan konten kreator yang seperti tadi, iya bisa dibikin konten dan lain sebagainya. Dan untuk settingan emang nggak settingan, maksudnya 50 juta doang orang main banget gitu ya. Oh, nggak, gimana ya? Iya, segini mah lumayan worth it lah untuk beli itu 50 juta gitu. berarti sampai sekarang. bisa dibilang 50 juta tuh nominal sedikit ya? Gede sih mungkin ya, cuman maksudnya untuk nanti feedbacknya mungkin bisa lebih gede kayak gitu. Karena bisa dijadiin konten lagi Ya. gitu, buat dibuat konten Jadi gitu kan. sebenarnya abis kejadian aku tuh nggak tahu itu bakal viral, itu tuh dari keisengan aku. Nah jadi aku tuh dalam 2 hari aku ke Bobby, kan aku tadi sempet ngobrol juga di dalam, Bob aku dapet endorsement 2 hari tuh aku penghasilan aku sampai 80 juta. Ada yang kayak endorsement, ada yang langsung kayak, ada yang skincare, instastory, sampai fit itu ada yang ini
Cuman buat kamu sendiri feedbacknya apa? Buat aku endorsement juga harganya jadi naik jadi beberapa kali lipat. Serius Iya, ya? soalnya kan si Insight juga kan yang ngeliat story Oh, itu iya, lebih iya. banyak, yang ngekepoin akun kita kan banyak banget ya. Ya itu jadi harganya pun naik dan ada juga lumayan masuk ke YouTube sama ke Instagram juga. Udah dibuat kontennya. Konten reviewnya belum, udah mau dibuat tapi ditahan dulu. Berarti belum ada soal Belum ada. video-video membahas soal Tapi kamu ini. Belum ada. bikinnya udah konten apa sih? Kenapa? Itu konten review yang punya kamu belum aku keluarin. Tapi yang request untuk di review itu udah banyak. Pengen dong, pinjam dong buat di review ini lagi rame nih, pinjam dong. Gitu sih banyak. Tapi belum aku keluarin. Udah masang tarif loh untuk dipinjem dan berapa lama? Belum. Kalau yang nawar udah 1 juta, 2 juta sampai 5 juta ada. Sehari Cuman- itu, sehari. Sehari. Itu Ya itu masih negosiasi, cuman masih belum tahu itu cuma ngomong doang atau enggak gitu. Oh, sesama konten kreator, wah aku sewain juga kayaknya. Jadi bisa nggak sih Dina? Artinya bisnisnya tuh bisa lebih punya nilai. Iya, makanya aku nggak kepikiran juga kalau ternyata pas aku ngobrol sama dia, jadi pikiran aku terbuka. Oh, jadi itu tuh bisa dibikin konten. Tuh si konten kreator tuh beberapa mau bikin review gitu. Dan terus aku udah lihat beberapa YouTuber bikin prank ceweknya beli celana dalam aku. Beberapa YouTuber situ aku lihat kayak bikin ngeprank ceweknya jadi marah-marah. Aku lihat mereka pada bikin tahu. Iya, aku juga mau bikin ya, yang bagus ya. Tapi sebelum bikin prank pun dia kan udah tahu, dia udah marah duluan. Udah marah duluan kan. Cewek kamu udah tahu. Tahu kan itu komennya kan ada. Nah, Mas Bu gimana tanggapan Iya, pacar? tanggapan pacar. Pacar ya. Beli celana Iya, dalam Dina. kesel sih, bete, cuman nggak marah juga tapi kesel. Tapi pada ujungnya sih ya udahlah, duit aku gitu ya. Udahlah. Ya dikasih aja duitnya lah Iya, pacar. dibaik-baikin aja sih. Alhamdulillah pacarnya mengerti. Dinar, berarti bisa dibilang karena iseng atau memang karena sepi job dan tidak lagi ada penghasilan selama 7 bulan? Semuanya kayak pertama iseng kan, nih nggak ada kerjaan misalkan di rumah aja, kita itu kan namanya orang hidup ya banyak pikiran. Aku mau bikin aja bikin video kan pasti kita tuh nggak bisa diem gitu loh. Tiba-tiba aku ada ide, aku bikin video ini gitu. Kesel juga kan nggak ada kerjaan, ya tiba-tiba jadi rame. Awalnya rame aku mau jual dulu kan, nah ditambah ada yang beli jadi makin jadi gitu netizen tuh kayak gitu. Itu sih awalnya.